Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita tanpa terasa sudah masuk ke hari 17 atau 18 Ramadan. Artinya 10 akhir Ramadan tinggal beberapa hari saja. Dan sering saya ulang-ulang bahwa amal itu ditentukan akhirnya. Ramadan juga ditentukan dengan 10 akhirnya. Karena di 10 akhir ini ada satu malam yang dicari semua manusia. Malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sering saya jelaskan bahwa bicara tentang malam Lailatul Qadar artinya bicara tentang 5 perkara. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di malam itu. Dan Al-Quran merupakan undang-undang hidup manusia. Dengan Quranlah kita akan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bahwa malam itu adalah lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Berdasarkan nas Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Satu malam jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Yang ketiga, malam itu para malaikat turun. Bukan hanya 1 atau 2 malaikat, bahkan ribuan malaikat yang tidak terhingga dipimpin Jibril memenuhi bumi. Kemudian yang keempat, malam itu disebut salam, malam keselamatan. Karena banyaknya keselamatan yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dari azab ataupun iqab dengan cara banyaknya ketaatan yang dilakukan manusia pada malam itu. Dan yang terakhir, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sampai menurunkan satu surat yang akan dibaca sampai kiamat dibangkitkan, dan surat itu disebut dengan suratul Qadar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya jelaskan di pagi hari ini hanya 2 pembahasan. Pertama, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Adakah tanggal tertentu atau hari tertentu yang menunjukkan bahwa tanggal dan hari tersebut merupakan Lailatul Qadar? Kemudian yang kedua, kalau seandainya seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, kira-kira amalan yang paling penting dilakukan oleh seorang muslim di malam itu, amalan seperti apa? Inilah kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa terjadi polemik panjang para ulama ketika bicara tentang tahdid ataupun batasan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Sampai-sampai Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sekitar 25 ucapan para ulama. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala lebih banyak lagi.
sampai 46 perkataan ulama bicara tentang tahdid Lailatul Qadar ini. Bahkan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala jauh lebih banyak lagi dan mengatakan sampai 50 perkataan ulama tentang tahdid batasan kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu terjadi. Tetapi saya akan sebutkan beberapa perkataan ulama saja tentang kapan terjadi Lailatul Qadar itu. Yang pertama atau pendapat pertama bahwa Lailatul Qadar itu tidak mesti terjadi di bulan Ramadan. Bisa saja Lailatul Qadar itu terjadi di luar Ramadan. Dan ini madhabnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Sampai-sampai beliau mengatakan, man qama lailata kullahu faqad adraka lailata qadrin. Barang siapa yang menghidupkan malam sepanjang malam sampai 1 tahun, maka ia dipastikan akan mendapatkan 1 malam Lailatul Qadar. Dari perkataan Abdullah bin Mas'ud seolah-olah tidak membatasi. Yang penting kita hidupkan setiap malam dengan qiyamul lail. Dan itulah perbuatan umumnya para ulama salaf. Mereka tidak lepas setiap malam itu melakukan qiyamul lail. Kata Abdullah bin Mas'ud, pasti Anda dipastikan akan melewati 1 malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maknanya tidak mesti di bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun bisa terjadi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Tidak mungkin tidak terjadi atau tidak mungkin terjadi di luar Ramadan. Alasannya karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan berdasarkan nas Al-Quran sendiri. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Sehingga Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Lah yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, ini menjadi khilaf panjang lagi. Apakah terjadi di pertengahan Ramadan ataukah terjadi di akhir Ramadan? Karena Ramadan itu terbagi 3, ada 10 awal, ada 10 tengah, ada 10 akhir. Apakah terjadi di 10 tengah ataukah terjadi di 10 akhir? Ada yang berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di pertengahan Ramadan. Berdalil dengan kisah perang Badar yang disebutkan dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Pada hari ketika terbedakan antara hak dan yang batil, antara tentara Rasul dan juga tentara orang-orang musyrik. Dan juga Yaumal Taqal Jam'an, ketika berjumpa 2 pasukan. Ada yang mentafsirkan maksudnya 2 pasukan di sini adalah pasukan langit dengan pasukan bumi. Tentu yang dimaksud pasukan langit adalah Jibril dan 5.000 tentara dari kalangan malaikat yang turun di malam ketika terjadi perang Badar. Dan Jibril tidak turun membawa sekian banyak para malaikat kecuali di malam Lailatul Qadar. Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di pertengahan Ramadan. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak. Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir Ramadan. Berdasarkan nas daripada hadis Nabi SAW, iltamisuha fi ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir, bukan di 10 tengah. Kemudian yang berpendapat 10 akhir sendiri, terjadi polemik panjang. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam Jumat. Setiap malam Jumat yang bertepatan dengan tanggal ganjil, umpamanya hari Jumat tanggal 21, hari Jumat tanggal 23, hari Jumat tanggal 25, hari Jumat tanggal 27 atau 29, maka dipastikan itu Lailatul Qadar. Karena hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Tapi ada juga yang mengatakan bukan malam Jumat, tetapi hari Senin malam Selasa. Jadi kalau seandainya bertepatan dengan hari Senin malam Selasa dan itu bertepatan dengan tanggal ganjil,
Senin tanggal 21, Senin tanggal 23, Senin tanggal 25, 27, 29, maka dipastikan Senin malam Selasa itu adalah Lailatul Qadar. Berdalil dengan turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW di hari Senin. Di malam Senin, Jibril menemui Nabi SAW di Gua Hira, dan turunnya Al-Quran itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Maka kalau seandainya kita mendapati malam Senin, Senin malam Selasa, berarti dipastikan Senin malam Selasa setiap tanggal ganjil atau bertepatan dengan tanggal ganjil, maka Senin malam Selasa itu adalah Lailatul Qadar. Itu juga pendapat para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidak ditentukan dengan hari, tidak hari Jumat, tidak hari Senin, akan tetapi ditentukan dengan tanggal. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Setiap tanggal 27 Ramadan, maka terjadi Lailatul Qadar. Sahabat Abdullah bin Abbas dan Ubay ini berdalil dengan huruf dan juga kalimat di dalam suratul Qadar. Pertama berdalil dengan kalimat. Kita tahu bahwa suratul Qadar itu terdiri daripada 30 kalimat. Dan pada kalimat ke-27 berakhir pada lafaz hiya. Hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau seandainya 30 kalimat itu kita kurangi 3 dari belakang, berarti hatta 1, matla 2, ilfaj 3. Berarti di angka ke-27, di kalimat ke-27 adalah di lafaz hiya. Maksudnya dia itu artinya Lailatul Qadar. Ada juga kemudian berdalil dengan huruf. Karena lafaz Lailatul Qadar itu terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr 1. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr 2. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin 3. Jadi dalam suratul Qadar ada 3 kalimat Lailatul Qadar. Kita hitung hurufnya. Lailatul Qadri, lam 1, ya 2, lam 3, ta marbutah 4. Kemudian alif 5, kemudian lam 6, kemudian qaf 7, kemudian dal 8, kemudian ra 9. Artinya Lailatul Qadar itu 9 huruf kali 3, maka akan Anda jumpai hasilnya 27 huruf. Jadi dengan terulangnya kalimat Lailatul Qadar 3 kali, kemudian kita jumlah semua hurufnya, maka akan kita dapati bahwa semua huruf di 3 tempat kalimat Lailatul Qadar itu jatuh ke 27 huruf. Dari 27 huruf dalam kalimat Lailatul Qadar itulah, makanya Abdullah bin Abbas dan Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwa Lailatul Qadar di tanggal 27. Tetapi pendapat yang lain tidak demikian. Tapi Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah. Dari 10 akhir Ramadan itu bisa di tanggal-tanggal ganjil. Dan tanggal-tanggal ganjilnya tidak menentu. Bisa tahun kemarin 23, boleh jadi tahun ini 21, tahun kemarin boleh jadi 27, tahun ini boleh jadi 25, wallahu alam. Ya, tapi yang jelas tidak acak. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa berpindah-pindah itu sesuai dengan urutan tanggal. Tahun kemarin 21, boleh jadi tahun ini 23, boleh jadi tahun depan 25, tahun depannya lagi 27, tahun depannya lagi 29, begitu seterusnya. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak demikian. Lailatul Qadar itu tidak mesti di tanggal ganjil. Lailatul Qadar juga menerima tanggal genap. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa penentuan 1 Syawal itu ditentukan mulai tanggal 29 Ramadan. Kalau seandainya tanggal 29 Ramadan hilal atau bulan terlihat, berarti Ramadan tidak ada tanggal 30. Karena tanggal 30 menjadi 1 Syawal. Artinya hanya di tanggal 29 saja. Tapi kalau seandainya di tanggal 29 kita tidak bisa melihat bulan, maka digenapkan Ramadannya ada tanggal 30-nya. Baru setelahnya 1 Syawal. Kalau kita hitung dari ujung,
Kalau seandainya Ramadan itu menemukan tanggal 30, berarti kita loncat satu angka. 30, 28, habis 28, kemudian 26, habis 26, 24, habis 24, 22. Tapi kalau seandainya Ramadannya berakhir di tanggal 29, boleh jadi setelah tanggal 29, 27. Setelah 27, boleh jadi 25. Setelah 25, 23 atau 21. Lah, kita tidak tahu akhir Ramadan ini berakhir di tanggal 29 ataukah berakhir di tanggal 30. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa Ramadan tidak mesti menerima tanggal ganjil. Terkadang bisa menerima tanggal genap. Oleh karena itulah maka kenapa Nabi SAW meminta kita untuk menghidupkan 10 akhir Ramadan semua hari. Karena tadi alasannya, bisa menerima tanggal ganjil, bisa menerima tanggal genap. Sementara kita tidak tahu akhir Ramadan itu diakhiri dengan 29 ataukah 30. Maka dari perselisihan yang panjang ini, akhirnya kemudian para ulama mengambil pendapat yang rajih wallahu a'lam, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala atau ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa Ramadan ataupun Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan, kemudian disempitkan terjadi di 10 akhir Ramadan, kemudian disempitkan lagi terjadi di tanggal-tanggal ganjil bulan Ramadan, dan setiap tahunnya bisa berpindah-pindah dari satu tanggal ganjil ke tanggal ganjil berikutnya. Wallahu a'lam. Ya, ini hanya sekedar pengetahuan kenapa kemudian ulama berselisih pendapat. Ini baru hanya sebagian kecil khilaf. Karena saya katakan tadi, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala sampai menyebutkan 46 khilaf. Bahkan Imam Suyuti mengatakan 50 khilaf. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi mengatakan sampai 25 khilaf para ulama. Pertanyaan pun terjadi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sembunyikan? Tidak tampakkan Lailatul Qadar itu. Ingat ketika kita membahas tentang makna Al-Qadar, salah satunya adalah sempit, karena memang sempit di hati-hati para ulama dan orang-orang saleh. Mereka tidak bisa menentukan malam ataupun tanggal, sehingga mereka harus bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Dan itulah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Allah sembunyikan? Ini pertanyaannya. Yang pertama, karena susahnya menentukan kapan Lailatul Qadar itu. Pertama, karena memang penentuan bulan sendiri, baik awal ataupun akhir, tidak bisa ditentukan dengan satu ketentuan. Ketika kita memulai bulan Ramadan saja, kita dimulai daripada 29 Sya'ban. Kalau seandainya di tanggal 29 Sya'ban nampak, baru besoknya 1 Ramadan. Kemudian kalau seandainya tidak tampak, berarti digenapkan Sya'bannya 30 hari baru setelah 1 Ramadan. Begitu juga akhirnya. Kalau seandainya tanggal 29 nampak, berarti besoknya 1 Syawal. Kalau tidak, maka digenapkan Ramadan 30 hari baru terjadi 1 Syawal. Lah, karena ada penentuan yang berbeda-beda seperti ini juga menjadikan alasan kenapa kemudian susah untuk menentukan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kemudian juga ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Dhamrah ibn Abdullah al-Unaisi, dari bapaknya. Dia pernah datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan tentang Lailatul Qadar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengatakan tanggal 22. Tanggal 22 ini bukan tanggal ganjil, ya, tetapi tanggal genap gitu ya. Tapi kemudian setelah itu Nabi SAW kembali, kata Nabi SAW, boleh jadi berikutnya, maksudnya tanggal 23. Di sini Rasul menyebut 2 angka. Pertama 22, yang mengatakan 23. Artinya bisa menerima tanggal genap, bisa menerima tanggal ganjil, sehingga susah untuk ditentukan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Ya, tentu juga di antara hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan, supaya kita persiapan, sungguh-sungguh mencarinya. Kalau saya analogikan seperti ini, kalau seandainya saya punya emas 1 karung, kemudian saya letakkan di salah satu pohon, dan pohonnya berjumlah 10 pohon. Kemudian saya katakan kepada Anda yang tidak pernah melihat saya
menggali lubang di bawah pohon dan meletakkan emas. Saya katakan, carilah emas saya di antara 10 pohon itu. Tentu Anda tidak mungkin hanya menggali satu pohon saja, karena bisa Anda dapati emas itu, bisa juga tidak. Terpaksa Anda harus menggali semuanya. Karena kalau Anda menggali semuanya, otomatis pasti akan Anda dapati emas yang saya tanam itu. Begitulah Lailatul Qadar. Kalau Anda hidupkan 10 malam itu dengan sungguh-sungguh, pasti di antara 10 malam itu ada satu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Itu pula yang menjadikan hikmahnya supaya kita sungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Ada juga kemudian yang menyebabkan sebabnya adalah karena ketika Nabi SAW diberitakan oleh Allah tentang tanggal Lailatul Qadar, artinya Rasul mengetahui kapan tanggalnya, itu pada awalnya. Tapi kemudian ketika Nabi SAW hendak memberitakan kepada para sahabatnya tentang tanggal Lailatul Qadar, tiba-tiba ada 2 orang sahabat sedang bertengkar, dan yang ketiganya setan. Jadi orang yang bertengkar, pasti yang ketiganya setan tuh. Maka Nabi SAW sibuk mendamaikan 2 orang yang bertengkar, yang ketiganya setan ini, sehingga Nabi SAW lupa memberitakan tanggal Lailatul Qadar, sehingga Rasul lupa. Kata Nabi SAW, farufi'at, maka Lailatul Qadar pun diangkat oleh Allah. Walaupun menjadi khilaf para ulama, apakah diangkat di sini artinya diangkat Lailatul Qadarnya, maknanya tidak ada Lailatul Qadar sampai kiamat, itu hanya khusus di zaman Rasul dan para sahabat, ataukah yang dimaksud diangkat di sini pengetahuannya? Maka pendapat yang kuat bahwa yang dimaksud adalah pengetahuan tentang Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadarnya. Karena Lailatul Qadar itu akan terus terulang sampai kiamat dibangkitkan berdasarkan sabda Nabi SAW, iltamisuha, carilah Lailatul Qadar itu. Tentu kalimat cari ada bendanya. Kalau tidak ada bendanya, ngapain? Pak Rasul mengatakan cari. Menunjukkan Lailatul Qadar itu akan terulang setiap tahunnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penentuan, perselisihan ulama tentang penentuan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Taib. Lalu amalan apa yang pantas seseorang itu atau yang diprioritaskan untuk dilakukan di malam Lailatul Qadar? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling penting dari semua yang penting tentunya, ya, adalah hadis Nabi SAW ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, in adraktu Lailatul Qadrin, famada aqul? Kalau seandainya aku mendapatkan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, kata Aisyah, kira-kira doa apa yang harus saya panjatkan wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengajarkan, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakan ya Aisyah, sesungguhnya engkau ya Rabb maha pemaaf, dan engkau cinta kepada orang yang memaafkan, maka maafkanlah diriku. Maka di sini ada faedah yang luar biasa, bahwa kenapa di malam Lailatul Qadar itu yang diprioritaskan adalah banyak-banyak berdoa meminta ampunan, meminta maaf akan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena seorang hamba tidak akan sanggup untuk mendapatkan adab dari Allah. Orang tidak akan sanggup. Bahkan ada seorang sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi suatu ketika Nabi SAW mengunjungi salah seorang sahabat yang sedang sakit parah. Ya, sedang sakit parah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, boleh jadi ada permintaan yang kau akan minta wahai fulan kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik sakit parahmu ini. Maka dia mengatakan, ya, aku hanya meminta kepada Allah, ya Rabb, kalau seandainya Allah berkehendak, janganlah azab diriku di dunia, tapi azablah diriku, janganlah azabku di akhirat, tapi azablah diriku di dunia. Ya Rabb, jika engkau berkehendak, jangan kau azab diriku di akhirat, tapi azablah diriku di dunia. Tapi Rasul mengatakan tidak. Kau tidak akan sanggup. Kau tidak akan sanggup menerima azab Allah, walaupun di dunia. Yang kau tidak akan sanggup. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tetapi katakanlah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar.
Maka sahabat ini pun kemudian membaca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiba-tiba Allah sembuhkan penyakitnya. Artinya bahwa di malam itu kita meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, karena setiap manusia tidak akan sanggup menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu malam penentu takdir kita. Apakah kemudian kita setahun yang akan datang masih hidup ataukah tidak? Apakah kita mati sul khatimah atau husnul khatimah? Makanya meminta maaf itu penting di malam Lailatul Qadar, berdasarkan sabda Nabi SAW, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan juga harapan pahala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, karena meminta maaf itu, meminta ampun kepada Allah adalah doanya para nabi. Doanya para nabi, sebagaimana Adam alaihi salam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya ke bumi, maka kalimat yang pertama diucapkan keduanya adalah Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Rabb kami sudah mendolimi diri kami. Kalau engkau tidak mengampuni dan memberikan rahmat kepada kami, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah meminta maaf dan ampunan, itu adalah doanya, doa para nabi. Ya, termasuk juga meminta maaf dan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, doanya para nabi kepada orang-orang yang beriman. Seperti Allah mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, ampuni diriku, ampuni kedua orang tuaku, dan kepada orang yang masuk ke rumahku, baik dia seorang mukmin laki-laki ataukah seorang mukmin perempuan. Kemudian juga karena kita tahu bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghapuskan dosa yang sangat besar. Ampunan Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa yang sangat besar. 11 bulan sudah kita lewati. Entah dosa apa yang pernah kita lakukan, kita tidak tahu. Setiap hari kita berbuat dosa, mata kita, telinga kita, hati kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, kita tidak tahu 11 bulan yang lalu itu kita berbuat dosa apa. Karena kita tidak tahu melakukan dosa, makanya di malam Lailatul Qadar itu kesempatan kita terus berdoa meminta ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an suatu ketika datang menemui Nabi SAW meminta agar diajarkan doa dalam salatnya. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Ya Allah, sungguhnya aku mendolimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada zat yang bisa mengampuni kecuali dirimu, maka ampunilah kesalahanku dengan ampunan yang ada pada sisimu, dan berikan kasih sayangmu kepadaku, dan engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Artinya bahwa selama malam Lailatul Qadar, perbanyaklah doa meminta ampun dengan lafaz yang diajarkan Rasul kepada Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menghidupkan malam sebagaimana Nabi SAW. Nabi kalau di 10 awal dan 10 tengah, terkadang Rasul tidur. Walaupun sholat, terkadang Rasul tidur. Tapi kalau di 10 akhir Ramadan, Rasul tidak pernah tidur. Artinya Rasul menghidupkan malamnya dari mulai Isya sampai Fajar. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW apabila masuk ke 10 akhir Ramadan, maka Rasul mengencangkan sarungnya dan juga menghidupkan malam-malamnya. Dengan cara apa? Pertama, qiyamul lail. Berusaha kita ini jangan pernah meninggalkan qiyamul lail. Tentunya setelah kita melaksanakan 2 kewajiban sebelumnya, sholat maghrib berjamaah dan sholat isya berjamaah. Sampai kata para ulama, siapa yang di malam Lailatul Qadar Anda melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya diakhirkan berjamaah, maka Anda sudah mendapatkan sebagian besar Lailatul Qadar. Apalagi ditambah dengan qiyamul lail, tarawih, dan juga tahajud. Kemudian yang kedua, dengan cara i'tikaf. Beritikaf. Itikaf tidak mesti 10 hari.
Mungkin di sela-sela Anda tidak bekerja, tidak libur, Anda bisa datang ke masjid satu malam. Mudah-mudahan malam itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kemudian juga yang nomor 3, berusaha untuk memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Ya. Kemudian juga berusaha untuk mengajak keluarga juga. Bukan hanya diri kita saja menghidupkan malam Lailatul Qadar, tetapi hidupkan juga keluarga kita, bangunkan mereka yang tidur supaya sholat, baik istri kita, anak-anak kita, suami kita, orang tua kita, ajak mereka agar mereka semangat beribadah dengan cara melaksanakan sholat qiyamul lail. Kemudian yang nomor 5, berusaha untuk tidak tinggal daripada sholat wajib. Karena ada orang-orang yang kemudian ingin mengejar Lailatul Qadar, tetapi kemudian mereka meremehkan sholat wajib. Maka tetap kita harus jaga sholat wajib, mulai dari pagi, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, supaya betul-betul kita diberikan taufik oleh Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian nomor 6, berusaha bersedekah. Ya, bersedekah mulai dari pagi hari sampai ketemu pagi lagi. Kita bersedekah, ya, supaya sedekah kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka seolah-olah Anda bersedekah seumur hidup Anda. Kemudian juga karena malam itu adalah malam Al-Quran, turunnya Al-Quran, maka sibukkan malam itu dengan membaca Quran. Bagaimanapun, jangan pernah meninggalkan Al-Quran di bulan Quran. Jangan pernah meninggalkan di bulan turunnya Al-Quran. Tetapi perbanyaklah membaca Quran di malam Lailatul Qadar, karena kalau Anda membaca Quran, sama dengan orang yang membaca Quran seumur hidup Anda. Kemudian juga berusaha istighfar, meminta ampun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa sholat-sholat sunnah jangan ditinggal. Ada qobliyah, ada ba'diyah, itu ada sholat sunnah witir, ada sholat sunnah tahajud. Pokoknya jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah. Termasuk juga berusaha kita ini ketika hendak masuk, pamannya ini waktu asar, artinya sudah akan masuk malam Lailatul Qadar, maka mintalah kepada Allah agar kita diberikan taufik, agar kita diberikan petunjuk, agar kita diberikan malam Lailatul Qadar oleh Allah kepada kita. Karena barang siapa yang diharamkan mendapatkannya, maka akan diharamkan kepadanya kebaikan setahun yang akan datang. Faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka setahun yang akan datang Anda tidak akan mendapatkan kebaikan. Termasuk juga berusaha berdoa kepada Allah, ya, meminta kepada Allah kekuatan. Jangan sampai kita tidur, jangan sampai kemudian kita terkalahkan kantuk. Minta kepada Allah agar malam itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu memintalah mulai dari siang, ya. Dia tentu berdoa saja tidak cukup, tetapi juga harus ada asbab, mencari sebab, seperti pamannya Anda tidur di siang hari yang disebut dengan kailulah, supaya Anda bisa berjaga di malam harinya dan Anda bisa menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ibadah-ibadah yang lain banyak. Intinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam itu dan meninggalkan istri-istrinya, sama sekali tidak menyentuh istrinya, karena ingin fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah. Kemudian menghidupkan dan tidak pernah tidur, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Inilah di antara pembahasan singkat tentang memburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada moderator, kita buat tanya jawab saja. Falyatafaddal mashkura. Baik, persoalan dalam tema memburu Lailatul Qadar dan serta suara dari pihak besar ini begitu banyak kaedah-kaedah yang diberikan tadi tentang bagaimana tentunya tentang kapan Lailatul Qadar terjadi, sudah dijelaskan secara terperinci oleh Ustaz, dan juga kira-kira amalan-amalan apa saja yang tepat untuk dilakukan agar kita bisa sangat berguna amal tersebut saat malam Lailatul Qadar tadi sudah dijelaskan tadi. Dan tentunya semoga yang sudah dijelaskan tadi kita bisa mengambil satu hikmah yang sangat bagus buat kita untuk menjaga 10 hari terakhir nanti di bulan Ramadan, 10 hari terakhirnya bulan Ramadan. Dan setelah tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, yaitu tentang, kita tahu Ustaz ya, bahwasanya 10 hari ini kita tidak bisa memprediksi apakah itu 10 hari itu apakah diganti atau tidak Ustaz ya. Berarti kesimpulannya kita harus mencoba memaksimalkan diri kita di 10 hari terakhir itu, tidak untuk ganjil Ustaz ya. Yeah. Nah, pertanyaannya begini Ustaz,
Berarti dalam 10 hari terakhir ini, kalau perlu sejak subuh harus, dari sejak subuh, apakah kita berarti sudah bisa maksimalkan Ustaz dengan perbuatan baik Ustaz ya? Dengan perbuatan baik, kira-kira bagaimana Ustaz yang mesti dilakukan Ustaz kalau dalam 10 hari terakhir Ustaz, dari pagi sampai menjelang? Ya, alhamdulillah. Ada sebagian perkataan ulama salaf tentang apa yang harus dilakukan di siang hari malam Lailatul Qadar. Apakah malamnya saja kita sungguh-sungguh dan di siang hari kita tidur sepuasnya? Tentu tidak. Sebagian ulama salaf mengatakan ij'alu naharaha kalailiha. Jadikan siangnya itu seperti malamnya. Jadikan siangnya seperti malamnya, artinya siangnya kita sibukkan juga dengan ibadah-ibadah. Jangan lupa zikir pagi petang. Jangan lupa juga bersedekah. Karena bagaimanapun kalau kita berbuat baik di siang hari, kemudian kita meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, tentu ini juga salah satu pembuka pintu taufik bagi kita. Mungkin ada istilah lain kata para ulama, kalau Anda ingin melihat orang itu husnul khotimah atau sul khotimah, ketika seseorang tidur dan tidak pernah bangun kembali, maka lihatlah amalan sebelum tidurnya. Kalau sebelum tidurnya dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia tertidur, Allah takdirkan dia wafat, insya Allah dia husnul khotimah. Tapi kalau sebelum tidurnya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, kemudian dia tidur, kemudian dia meninggal, maka dipastikan sul khotimah. Maka sama juga orang-orang yang siangnya dia melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah malamnya dia akan diberikan taufik kepada Allah. Karena siangnya mudah saja Anda tidak mau ibadah, macam mana malam-malam Anda menahan kantuk beribadah? Artinya bahwa siang itu muqaddimah untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam hari. Apalagi sebenarnya kalau kita melihat teks daripada Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan awal kapan Lailatul Qadar, hanya menyebutkan akhirnya saja. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya menyebutkan akhirnya waktu fajar. Lah kapan mulainya? Di sini kan hanya menyebutkan akhirnya, tapi tidak menyebutkan awalnya. Terjadi polemik para ulama. Ada yang mengatakan maksudnya awal Lailatul Qadar itu, malam itu maksudnya malam menurut Allah, bukan malam menurut kita. Kapan malam menurut Allah? Di waktu asar. Jadi kita start itu sudah di waktu asar. Ya, karena malam menurut kita ya maghrib gitu ya. Tapi sebaiknya kita mulai start di waktu asar, itu sudah kita sibukkan dengan baca Quran, dengan zikir, dengan macam-macam ibadah. Karena bagaimanapun logikanya seperti ini. Kalau seandainya Anda sholat di malam Lailatul Qadar 1 rakaat saja, maka itu lebih baik daripada Anda sholat seumur hidup Anda. Anda sedekah 10.000 ya di malam Lailatul Qadar, itu lebih baik dibandingkan ada orang yang infak setiap hari 10.000 seumur hidup dia. Kenapa? Karena bandingannya adalah 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu 84 tahun. Sementara usia kita, kata Nabi SAW, berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Tidak sampai 84 tahun. Ya, ada yang lebih daripada 70. Tetapi sedikit. Tapi umumnya umur manusia itu di bawah 70 tahun sudah meninggal. Artinya seolah-olah kalau kita beribadah satu malam itu sudah menjangkau dengan orang yang beribadah seumur hidup dia. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentang amalan-amalan yang baik yang tepat tadi Ustaz, katakan tadi kita banyak-banyak minta ampun Ustaz ya. Ya, kita minta ampun. Lalu kira-kira kalau misalnya dalam amalannya itu yang lebih tepat lagi, apakah bisa dimulai dari saat mulai asar dulu Ustaz? Tidak hanya pada saat malam kita bermunajat saja Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, jelas ya, kita tentu saya ulangi bahwa memulai sesuatu tentu ya dari awalnya. Dari awal itu, dari asar itu sudah kita berdoa. Selepas asar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, maafkanlah diriku. Terus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Karena bagaimanapun doa yang yatalaha, bahasanya merengek gitu kan, adalah salah satu penyebab mustajab doa. Jadi salah satu mustajab doa adalah ketika seseorang hamba merengek di hadapan Allah untuk dikabulkan permintaannya. Ya, walillahi mathalul a'la lah. Seperti permintaan Allah tentu lebih tinggi lagi. Kalau kita melihat seorang anak minta kepada orang tuanya sampai merengek-rengek, tentu juga kasihan orang tuanya. Pasti akan diberinya. Maka walillahi mathalul a'la, tentu Allah lebih tinggi lagi permisalannya. Tentu ketika kita merengek kepada Allah Azza wa Jal,
dan terus-terusan kita berdoa dan merengek, pasti Allah akan kabulkan. Pasti Allah akan beri taufik kepada kita. Wallahu a'lam. Ustaz Abu Hurairah, jazakallahu khairan atas paparannya di pada pergaulan ini, dan semoga